Memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun, begitu banyak masalah di depan mata. Kita sedang diuji. Apakah kita bisa menjadi bangsa pemenang? Inilah Rosi, Corona, ujian Indonesia maju. Kenapa Mas gak pakai masker? Hah? Belum. Di masyarakat kita, survei yang kita lakukan di 70% belum memakai masker. Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Empat Agustus lalu, Presiden Jokowi menandatangani Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disiplin dan penegakan hukum menjadi kata kunci. Mengapa? Apakah bangsa ini memang begitu lemah dalam disiplin untuk sehat bersama? Sudah bergabung dengan saya via Zoom, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Muhadjir. Selamat malam, Mbak Rosi. Salam sehat selalu ya, Bapak. Alhamdulillah. Kita harus sehat, saling jaga. Pak Muhadjir, Pak Jokowi minggu lalu, kira-kira awal Agustus, mengeluarkan Impres yang tadi sudah saya sebutkan. Kata kuncinya adalah disiplin dan penegakan hukum. Situasi seperti apa sesungguhnya yang bisa kita lihat berbeda dengan keluarnya Impres ini yang publik kemudian bisa percaya bahwa kita berada di situasi di mana ada pengurangan resiko penularan COVID-19? Ya, Impres itu sebetulnya adalah untuk mempertegas atau memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak main-main. Karena itu pemerintah mengambil langkah yang lebih serius dengan melakukan upaya untuk menegakkan aturan protokol, dilembagakan dalam bentuk Impres, dan dalam Impres ini sebetulnya tidak hanya mutlak dalam kaitannya dengan penetapan sanksi atau yang lain, tapi sebetulnya juga ada kaitannya dengan masalah keterlibatan dari berbagai macam elemen, termasuk elemen masyarakat, supaya dipertegas dengan Impres ini, termasuk penganggaran. Jadi sebetulnya Impres ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan dalam kondisi di mana pemerintah menuntut atau meminta agar masyarakat betul-betul serius mematuhi protokol kesehatan itu. Karena pilihannya tinggal itu. Kalau kita ingin mengurangi resiko penularan, ingin mengurangi resiko dan juga ingin produktif agar ekonomi kita juga mulai bangkit, karena kita harus juga mengejar pemulihan ekonomi, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Pak Muhadjir, saya ingin satu catatan begitu, karena sebenarnya ini sudah berjalan dari bulan Maret ketika ada kasus pertama di Indonesia bulan Maret, sekarang bulan ke-8 begitu, ini sudah hampir setengah tahun. Mengapa sinyal kuat itu baru dirasa perlu setelah hampir setengah tahun, padahal sebelumnya pemerintah juga sudah menegaskan adanya penegakan hukum demi keselamatan atau bahasa latinnya salus populi suprema lex. Artinya penegakan hukum itu patut dilakukan dengan setegas-tegasnya demi keselamatan rakyat. Apalagi apa yang masih kurang dilihat di masyarakat, kedisiplinan apa yang kurang? Karena butuh TNI supaya tentara supaya masyarakat lebih disiplin. Begini Mbak Rosi, kan kita ketika saya juga masih Ketua Pengarah Gugus Tugas, itu tiap minggu kita adakan evaluasi.
termasuk bagaimana reaksi atau respon masyarakat terhadap himbauan akan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kemudian dari waktu ke waktu kita evaluasi dan pada akhirnya kita pandang bahwa perlu ada penegakan aturan yang lebih keras melalui Inpres dengan melibatkan aparat termasuk polisian dan didukung oleh TNI. Jadi sekali lagi TNI bukan sebagai eksekutor peraturan ya, tapi hanya pendukung dari Polri. Itulah bunyinya Inpres. Tapi penegakan hukum tetap di tangan Polri. Ya persis, karena sebenarnya hari ini misalnya yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 yaitu Pak Erick Thohir juga mengatakan jangan melihat a priori terhadap TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti. Tapi kan ini pilihannya soal disiplin. Kenapa pemerintah tidak langsung tegas saja, hei masyarakat, tentara akan saya turunkan untuk mendisiplinkan Anda. Bahwa ada resiko ditakut-takutin, ya nggak apa-apa juga gitu. Kenapa pemerintah selalu bersikap abu-abu, kelihatan nggak mau nakut-nakutin, tapi ingin rakyatnya juga disiplin. Apa susahnya mengatakan bahwa kalau nggak disiplin, tentara saya turunkan? Kalau menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, kan memang tugas TNI tidak untuk nakut-nakuti kan, tapi sebagai alat pertahanan. Dan ketika dia diturunkan untuk terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, kan itu merupakan bagian dari civic mission, atau kalau di dalam undang-undang itu disebut sebagai operasi militer selain perang kan. Jadi sebetulnya sah-sah saja keterlibatan TNI sepanjang itu tidak dimaksudkan sebagai alat pertahanan yang menggunakan alat kekerasan. Jadi sebetulnya hanya untuk menciptakan deterrent effect, ya efek jera kepada masyarakat, bahwa kalau TNI sudah turun, diterlibatkan di semua lini, masyarakat itu berarti masalahnya sudah tingkat kedarutannya sudah sangat tinggi, itu aja. Soalnya kan Presiden juga mengatakan dalam waktu di bulan Agustus ini misalnya soal mungkin dalam 2 minggu ini kita kampanye soal pakai masker, minggu depan pakai jaga jarak. Kita ulang sebentar ya Pak Muhadjir ya, apa pesan Pak Jokowi awal Agustus kemarin? Boleh. Mungkin dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti 2 minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak atau cuci tangan misalnya. 2 minggu berikut tadi tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker. Kalau barengan itu mungkin untuk menengah atas itu bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu persatu. 6 bulan kita sudah berada di pandemi, virus sudah di depan mata, kita terus berkejaran. Pesan dari Pak Jokowi sesuatu yang bagus, tapi kemudian masih soal pakai masker, 2 minggu lagi cuci tangan, jaga jarak. Apa nggak terlalu terlambat Pak Muhadjir untuk mengartikulasikan pesan yang sangat basic? Itu sebetulnya soal praktis, kepentingan praktis saja Mbak Rosi. Jadi sepanjang yang saya pahami waktu itu Bapak Presiden meminta supaya kampanye kepada masyarakat jangan banyak-banyak. Jadi dibikin yang sederhana, terutama di kalangan masyarakat awam. Kan ada 4 protokol kesehatan. Itu dipilih mana yang paling diprioritaskan. Kemudian dimulai dari pakai masker. Sehingga nanti kalau satu-satu secara bertahap itu diharapkan masyarakat bisa paham. Kalau sudah paham kemudian dia sadar. Dan kalau sudah sadar dia mengadopsi itu imbauan kita. Jadi kenapa Pak? Ada bias urban? Apakah pesan yang selama ini dalam 6 bulan itu dianggap terlalu Jakarta, terlalu perkotaan, sehingga itu terlalu masyarakat ini tidak bisa memahami di daerah-daerah pedesaan? Ada bias urban? Sebetulnya karena gugus tugas itu juga ada di masing-masing daerah. Dan sebetulnya mereka juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi kalau bias urbannya tidak juga, tetapi memang ada di daerah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang reaksinya berbeda, responnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Misalnya? Dan itu perlu, ya saya tidak bisa menyebut ya, yang jelas ada daerah tertentu yang menjadi penyebab kenapa tingkat fatalitas, kemudian tingkat penularannya sangat tinggi, itu ternyata
antara lain disebabkan oleh respon masyarakat yang kurang peduli gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya. Karena itu kemudian perlu ada penegakan yang lebih keras. Tetapi kan nanti semua peraturan itu di tangan Pemda, tidak di tangan pemerintah pusat. Ya, persis. Saya mau ada catatan di situ sih Pak Muhadjir. Ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat melihat ada keteladanan. Percuma kita mengatakan, hei masyarakat, Anda harus disiplin. Tapi kalau pejabat publik tidak mencontohkan keteladanan yang baik, pakai masker yang benar, juga tidak lagi mengundang acara-acara dengan kerumunan. Contoh misalnya ada Bupati Subang, begitu, mungkin kita bisa tampilkan gambarnya yang di masa pandemi membuat acara dan berjoget bersama. Ya, Bupati ini sudah minta maaf, tapi ini adalah satu dari begitu banyak pejabat publik yang tidak mempraktekkan disiplin protokol kesehatan. Jadi mungkin ada baiknya Pak Muhadjir, ketika kita minta masyarakat untuk disiplin, kita harus juga mengatakan pada pejabat publik untuk lebih dulu memberikan contoh keteladanan disiplin. Saya setuju Mbak Rosi itu, termasuk juga sanksi. Jangan hanya masyarakat, pejabat yang melanggar juga harus disanksi. Cukup minta maaf saja? Saya kira tidak cukup. Menurut Pak Muhadjir apa yang paling ideal buat pejabat publik yang memberikan contoh ketidakdisiplinan dalam protokol kesehatan? Kalau di dalam Inpres kan sudah diatur, ada teguran lisan, teguran tertulis, kemudian kerja sosial, dan seterusnya. Saya kira Pak yang penting pejabat itu harus dijatuhi sanksi oleh pejabat yang lebih tinggi sehingga ada punya kekuatan untuk dipatuhi oleh yang bersangkutan. Tapi saya prinsip pada prinsipnya tidak boleh ada tebang pilih karena pejabat kemudian cukup dengan minta maaf, tapi dia harus ada sanksi yang jelas. Masih ada misalnya pejabat yang Presiden sudah mengatakan rapat tidak usah terlalu lama, tidak perlu ada sajian, begitu juga yang disampaikan oleh gugus tugas, supaya tidak berada terlalu lama dalam ruangan yang tertutup. Tetapi masih saja ada pejabat-pejabat yang kemudian mengundang press conference, sehingga wartawan juga datang dengan berkerumun. Kedisiplinan itu seharusnya datang dari mana? Harus kita lihat, kalau menurut Inpres Mbak Rosi, itu kan tergantung ya. Misalnya harus dipastikan bahwa kalau yang hadir itu memang sudah melalui screening yang cukup ketat, maka boleh diperlonggar gitu ya. Tapi kalau di situ ada pribadi-pribadi yang posisi kesehatannya tidak bisa dipastikan, maka harus ada sikap yang tegas. Saya agak meragukan itu Pak Muhadjir, karena tanpa berpretensi apapun, istana yang sudah melakukan seleksi ketat, termasuk cukup deg-degan ketika itu ada wakil wali kota Solo, lalu ada Bupati Riau, tidak juga menjamin melalui screening karena kita tidak pernah tahu mereka sebelum datang ke tempat itu mereka ngapain dulu atau bertemu dengan siapa. Ya, tapi paling tidak sudah ada upaya ya, jadi sudah setengah, memang tidak bisa kita 100% pasti, tetapi paling tidak kalau 75% kondisi itu sudah bisa dipastikan, posisi kesehatan masing-masing yang hadir itu sudah bisa dipastikan. Saya kira kalau seandainya ada yang kejadian seperti itu, saya kira itu sudah di luar perhitungan kita ya, dan harus dimaklumi. Sebelum kita jeda Pak Muhadjir, jadi finalnya kalau dengan Inpres ini, apa situasi atau kedisiplinan seperti apa yang bisa kita lihat di masyarakat dalam waktu dekat, termasuk pejabat publik? Kita nanti akan kampanye menggunakan masker besar-besaran, dan ini sudah dimulai. Kemudian tadi TNI Polri akan terus ikut menegakkan aturan di lapangan, dan juga sanksi-sanksi. Pemda akan merumuskan sanksi sesuai dengan kearifan lokal seperti yang disebut Mbak Rosi, tetapi punya payung yaitu Inpres. Jadi selama ini memang Pemda juga belum berani tegas membuat aturan, terutama kaitannya dengan sanksi, karena belum ada payung hukum. Karena itu dengan adanya Inpres, maka mereka memiliki percaya diri lah, kepercayaan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu bisa ditegakkan di masyarakat. Oke, Pak Muhadjir, tahan dulu. Di tengah tingginya kasus positif COVID-19 masih banyak pihak yang percaya bahwa virus ini hanyalah konspirasi. Benar? Kami kembali sesaat lagi.